Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Ada yang tahu nggak materi kita kali ini apa? Benar sekali, materi kita kali ini ialah peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelum kita ke materi, kita simak dulu yuk KD dan tema kita kali ini. Gimana? Udah dilihat, dibaca, dan dicermati kan KD dan tema kita hari ini apa? Bagus sekali. Kita langsung ke inti materi kita ya. Apa sih yang terlintas oleh anak-anak sekalian jika bicara tentang kegiatan ekonomi? Usaha, pekerjaan, sesuatu yang menghasilkan uang, semuanya benar ya. Jadi, manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi beragam kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Namun, kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Lalu, apa sajakah jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Jenis usaha masyarakat Indonesia antara lain pertanian, perdagangan, perkebunan, dan masih banyak lagi lainnya. Jenis usaha ekonomi berdasarkan cara pengelolaannya pun dibagi menjadi dua nih. Yang pertama, secara perorangan, yang kedua, secara kelompok. Jenis usaha ekonomi secara perorangan, yang pertama adalah usaha pertanian. Sebagian besar, usaha pertanian yang dilakukan secara perorangan umumnya memiliki modal terbatas dan lahan yang digarap pun secara terbatas. Contohnya, persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua adalah usaha jasa. Secara umum, banyak sekali usaha jasa yang dapat kita temui di wilayah kita, seperti fotokopi, penjualan pulsa, potong rambut, dan masih banyak lagi lainnya. Yang ketiga adalah industri kecil. Industri kecil yang dikelola secara perorangan umumnya adalah industri rumahan. Contohnya kerajinan tangan, seperti pembuatan souvenir dan keramik. Yang keempat adalah perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perorangan umumnya berskala kecil dan sedang, seperti pedagang asongan, warung, dan pedagang kaki lima. Selanjutnya adalah usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok atau secara bersama-sama. Yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Usaha firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV biasanya didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Usaha ini biasanya dikembangkan oleh firma. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Yang keempat adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara. Badan usaha milik negara juga biasanya ada dua macam, yaitu perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. Yang kelima adalah koperasi. Di Indonesia berkembang sebuah organisasi untuk menyejahterakan anggotanya, yaitu koperasi. Koperasi juga pertama kali didirikan oleh Drs. Muhammad Hatta. Koperasi juga memiliki 5 bentuk. Yang pertama adalah koperasi konsumsi, yang kedua, koperasi simpan pinjam, yang ketiga, koperasi produksi, yang keempat adalah koperasi jasa, dan yang kelima adalah koperasi serba usaha. Ya, ternyata pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat ada loh. Yang pertama, produksi, yang kedua, distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Ternyata juga
anak-anak harus tahu ya, bahwa kegiatan ekonomi terdapat dalam Al-Quran loh. Yang pertama, pada surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Yang kedua, pada surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli. Gimana? Udah paham kan tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia? Kalau belum paham, silakan berikan komentarnya di bawah ya. Serta jangan lupa kerjakan soal latihan yang akan Ibu berikan nanti. Dan jangan lupa juga pelajari materi kita minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.